Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam sejahtera untuk semuanya. Semoga sehat selalu dan bisa mengikuti mata kuliah saya ini dengan paripurna nanti hingga waktu UASnya ya. Mungkin sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Yufi Priyo Sultanto ya. Saya mengampu di bidang bisnis dan pemasaran di Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen. Untuk kali ini kita akan bahas tentang e-bisnis ya. Jadi e-bisnis sebenarnya bisnis sudah banyak sekali dibahas apalagi di jurusan ekonomi. Tapi ini lebih spesifik lagi untuk bisnis yang berbasis digital ya. Jadi itu elektronik ya, bisnis itu bisnis. Jadi apapun bisnis Anda nanti suatu saat mesti akan menuju ke digital, sistem digitalnya, sehingga kita sebagai dosen, sebagai pengampu bisnis, ekonomi bisnis tentunya mengerti betul tentang masa depan, prospek dari bisnis digital ini, sehingga apapun nanti bisnis yang Anda kerjakan. Nah, ini saya anggap Anda punya bisnis ya. Intinya adalah walaupun mungkin Anda bekerja di satu tempat, di instansi tertentu, tapi harapan saya Anda juga bisa punya punya istilahnya, punya kemauan, punya paling tidak punya arah ke bisnis itu. Mungkin suatu saat Anda jenuh atau mungkin dibuat sampingan di sela-sela pekerjaan Anda untuk berbisnis, itu enggak masalah. Yang jelas setiap mahasiswa harapannya itu nanti bisa mengeksplorasi dirinya sendiri, bisa membuat satu bisnis untuk dirinya sendiri, sehingga punya penghasilan, walaupun nanti adalah pilihan Anda apakah bisnis itu pada posisi pekerjaan utama Anda ataukah bukan, ataukah yang kedua. Itu enggak masalah bagi kami, bagi saya sendiri ya. Silahkan, yang jelas saya menyampaikan kepada Anda semua bahwa potensi-potensi tentang bisnis, bagaimana kita mengelola bisnis itu nanti bisa bisa maju dan bisa bertumbuh ya, seperti itu. Jadi pada pertemuan pertama ini nanti mungkin kita akan bahas, sebelumnya kita bahas tentang kontrak kuliah ya. Bagaimana kuliah kita, proses kuliah kita selama pada sesi saya yang ngampu ini ya. Jadi setiap dosen mungkin punya beda cara metode perkuliahan ya, tapi itu enggak masalah, yang penting materi-materi bisa tersampaikan ya. Jadi kita pertama harus ngerti dulu tujuan dari mempelajari bisnis itu apa, bisnis itu apa. Yang jelas materi e-bisnis ini nanti akan membahas tentang konsep ruang lingkup e-bisnis, jadi bisnis virtual itu sendiri ya. Perlu diperhatikan bahwa bisnis virtual itu tidak harus virtual secara keseluruhan, tapi virtual ini adalah bisa berupa medianya secara virtual, kemudian juga objek bisnisnya bisa juga secara konvensional. Mungkin Anda ambil tentang sistem pengelolaan keuangannya itu secara virtual boleh. Kalau misalnya Anda punya cabang di beberapa tempat ya, kemudian memungkinkan kontrol terhadap keuangan itu bisa diakses pada setiap saat, up to date pada setiap saat, sehingga Anda membutuhkan satu aplikasi secara virtual. Mungkin juga di bidang pemasaran ya, pemasaran e-marketingnya. Jadi marketingnya sekarang itu sudah orang sudah berlomba-lomba untuk menguasai di dunia
digital dalam marketingnya ya. Mulai dari pengelolaan website, pengelolaan sosial media dan seterusnya, itu nanti mungkin akan kita bahas sedikit bagaimana kita memasarkan bisnis kita itu nanti secara virtual ya. Kemudian tujuan pembelajarannya apa? Setelah menyelesaikan tugas kuliah ini, tentunya mahasiswa harus bisa mengaplikasikan bisnis virtual itu sendiri ya. Jadi nanti mahasiswa saya arahkan untuk bagaimana kita mengelola ataupun merencanakan sebuah bisnis secara virtual ya. Karena ini mungkin dari beberapa mahasiswa itu belum mungkin baru mengenal bisnis. Kalau sudah mengenal bisnis nanti tinggal kita jalankan saja ya. Tapi kalau masih belum punya pengalaman di bidang bisnis, tentunya nanti akan pada pertemuan berikutnya atau pertemuan hari ini ya, untuk PR berikutnya nanti kita belajar untuk membuat perencanaan bisnis itu sendiri ya. Jadi bisa mengaplikasikan bisnis virtual itu sendiri. Jadi sangat luas ya, sangat luas sekali sekarang bisnis di era sekarang ini, sehingga memungkinkan semua orang pengguna sosial media, pengguna digital, platform digital itu secara online ya bisa bisa memperoleh ya peluang-peluang yang ada di online itu sendiri ya. Kemudian kompetensi dasarnya apa? Mungkin kompetensi ini yang harus dimiliki oleh mahasiswa itu apa? Yang pertama, memahami aplikasi-aplikasi bisnis yang ada di dunia online itu seperti apa ya. Mulai dari perbankan, e-banking ya, kemudian pembayaran e-payment ya. Kemudian juga bagaimana kita marketplace-nya. Tentunya kalau misalnya Anda punya bisnis, tentunya harus punya modelnya dulu ya. Kemudian mahasiswa juga bisa meriset pemasaran secara online ya. Riset pemasaran ini sangat diperlukan untuk supaya bisnis kita itu nanti potensi gagalnya itu sedikit ya. Dalam bisnis gagal itu biasa, itu adalah proses. Tapi ketika kita mempunyai riset yang tajam, maka di situ akan mempermudah kita membuat pola bisnis itu sendiri ya. Mungkin kalau zaman dulu kita untuk belajar bisnis itu perlu pengalaman yang bertahun-tahun ya untuk menemukan pola itu sendiri ya. Sehingga kalau orang dulu dikatakan bahwa kalau Anda misalnya bisnis 0 sampai 2 tahun itu masih proses belajar, itu jatuh bangun itu biasa. Itu akan menemukan pola di tahun kelima misalnya seperti itu. Jadi ketika tahun kelima itu sudah punya pola, sehingga untuk meningkatkan atau melipat gandakan penghasilan atau model bisnis itu sendiri itu akan lebih cepat lagi ya. Kemudian Anda juga harus bisa menguasai pemasaran digital. Pemasaran digital seperti apa? Pemasaran digital itu banyak sekali, platform digital yang ada di online itu banyak sekali ya. Platform mulai platform website ya, kemudian juga YouTube, sosial media dan seterusnya banyak sekali ya. Anda bisa belajar mulai dari sistemnya, algoritmanya, kemudian juga bagaimana kita membuat atau memasarkan atau menjangkau orang itu dalam platform tertentu ya. Tuh. Kemudian strategi pemasaran digitalnya itu seperti apa? Jadi kita membuat strategi ya. Yang penting itu kita harus punya strategi marketingnya itu seperti apa. Kemudian juga mahasiswa harus bisa menganalisis data-data yang masuk atau data-data yang ada hubungannya dengan bisnis itu harus bisa dikelola yang menjadikan informasi bisnis itu sendiri ya. Misalnya produk saya produk kosmetik nih, jadi kita harus tahu data-data atau kebutuhan kosmetik yang ada di Blitar Raya dan sekitarnya itu berapa. Kemudian kira-kira secara faktor demografinya itu orang seperti apa,
segmentasinya yang tepat itu seperti apa, tentunya itu harus perlu data-data analisis yang Anda buat sendiri. Jangan sembarangan kita jualan sekedar jualan tapi kita tidak mengerti segmentasi pasar, kita nggak ngerti value proposisinya, nilai dari produk kita, keunikan produk kita, keunggulan produk kita. Product knowledge itu sangat penting sekali ya, sehingga ketika kita menembak segmentasi pasar kita itu nanti akan lebih terarah ya dan terukur. Ya, kemudian juga mahasiswa harus mengerti perilaku konsumen ya. Perilaku konsumen itu bisa saja perilaku terhadap produk, tapi juga perilaku terhadap sosial media yang mereka gunakan. Sekarang ini trennya di mana? Bersosial medianya di mana ya? Misalnya anak-anak muda sekarang sudah mulai beralih ke TikTok misalnya. Nah, channel TikTok ini nanti juga harus kita jadikan dioptimalkan sebagai media untuk pemasaran ya. Bagaimana kita membuat konten-konten kreatif yang bisa menjangkau dari customer yang akan kita pilih tadi ya. Jadi perilaku konsumen, perilaku terhadap objek pemasarannya atau produk ya, perilaku terhadap produk. Kalau kita punya produk itu harus terus menerus kita mendengarkan dari keluh kesah dari customer, feedback dari customer, kurang apa, kurang ini, kurang manis, kurang dan seterusnya. Itu harus tahu perilaku konsumen berubah. Mungkin tahun depan perilaku konsumennya tidak suka barang-barang produk-produk yang manis dalam hal makanan misalnya, atau apapun minuman dan seterusnya ya. Yang jelas analisis tentang perilaku konsumen itu harus tetap terus diupdate. Karena setiap saat konsumen itu akan berubah. Kalau kita tetap mempertahankan ego kita, idealisme kita, perspektif kita terhadap produk yang kita buat, maka kita akan ketinggalan. Oleh karena itu, analisis perilaku konsumen itu juga harus Anda update setiap saat untuk menyuguhkan produk-produk yang sesuai dan bisa yang dibutuhkan oleh customer. Kemudian pemrograman internet mungkin ini tidak wajib bagi ekonomi ya. Paling tidak Anda tahu gambaran besar tentang program e-commerce, e-bisnis itu seperti apa. Ya, supaya Anda bisa mengetahui mana e-bisnis yang mungkin bisa jadikan referensi, mana yang tidak. Karena banyak sekali aplikasi-aplikasi yang ada di online itu yang memungkinkan ya terjadi penipuan ya, mungkin terjadi jebakan. Banyak sekali aplikasi online yang ternyata di situ akan menguras data kita, menguras kita tidak tahu bahwa kita akan terjebak dalam pinjaman online misalnya. Itu juga aplikasi-aplikasi yang harus Anda ketahui bagaimana sistemnya, bagaimana dia bisa memperoleh data dari nomor HP Anda dan seterusnya. Itu paling tidak Anda harus tahu ya. Mungkin bagi anak-anak IT ya, mungkin ini ada menu wajib ya bagi e-commerce ya. Jadi e-commerce, bisnis dan e-commerce ini tidak hanya dipelajari di ilmu ekonomi, tapi juga dipelajari di di teknik informatika ya. Cuma fokusnya itu nanti akan beda. Kemudian pengelolaan data ya itu juga penting. Anda punya data customer, punya data tentang produksi, tentang itu harus diolah supaya kita bisa mempunyai gambaran tentang strategi yang akan kita jalankan ya. Kalau kita misalnya punya data customer ya, nah nanti bisa kita jalankan mana customer yang potensial, mana yang tidak dan seterusnya. Kemudian juga pemasaran berbasis data. Jadi nanti kita belajar juga bagaimana pemasaran basis data yang ada. Jadi sistem digital itu sangat kompleks ya. Nah, tentunya Anda mungkin tidak bisa mempelajari semuanya, tapi nanti kita coba akan mengarahkan paling tidak mempunyai gambaran secara umum tentang bisnis di dunia virtual ya. Nah ini tadi yang kita jelaskan ya. Jadi materi-materi yang akan kita sampaikan itu semuanya di bidang e-commerce itu nanti ya. Nah, karena kita mungkin nanti beberapa pertemuan saja, mungkin tidak semuanya kita
kita sampaikan, tapi tentunya kita harus, mahasiswa juga harus aktif mencari referensi tentang pemasaran digital. Kalau lebih bagusnya tentunya mahasiswa harus aktif menerapkannya, mengaplikasikan, dan sangat simpel sekali. Setiap tahun tentunya apa yang saya sampaikan di bisnis itu terus berubah karena ada perubahan perilaku itu ya. Kalau saya ngajar e-bisnis itu sejak tahun 2014 ya, 2014 itu dulu memang fokusnya di website ya, bagaimana kita mengelola website, bagaimana kita memasarkan website. Tapi sekarang kurang relevan karena sekarang sudah bisnisnya, marketingnya di bidang sosial media. Tentunya kita menguasai algoritma yang ada di sosial media, misalnya di TikTok, di Instagram, di Facebook, dan seterusnya. Tuh ya. Jadi mulai dari aplikasi web, kemudian juga bisnis model, riset pemasaran, kemudian pemasaran digital dan media sosial, kemudian strategi pemasaran digital, analisis data, analisis perilaku konsumen, pemrograman internet, kemudian aplikasi basis data, dan seterusnya. Itu nanti kita akan pelajari, walaupun secara nggak langsung aplikatif. Mungkin beberapa poin nanti kita coba membuat aplikasi-aplikasi ataupun worksheet yang bisa Anda kerjakan ya. Tuh, itu materinya. Ini kita masih berupa materi ya. Kemudian metodenya, metode perkuliahan untuk kelas ini ya, kelas 2022A ini full online ya, full online karena mahasiswanya banyak ya, hanya dibagi 2 kelas untuk full online. Tapi saya harap walaupun online nanti bisa tersampaikan ya materi-materi yang saya berikan ya. Mungkin metode yang lain bisa menggunakan Zoom, Google. Yang jelas pusat informasinya ada di Google Class ya. Silahkan masuk ke Google Class dulu. Baru nanti di situ ada materi-materi yang saya sharekan di secara online ya. Saya biasa nanti pakai streaming seperti ini, mungkin saya rekam ya, supaya apa? Karena kalau saya secara real time live streaming itu nilai efektivitasnya sangat kurang sekali. Karena apa, teman-teman? Mungkin waktu jam 18 ada yang masuk baru 1, 2, kemudian 18.30 baru masuk ya. Nah itu tidak bisa ngikuti ya, tidak bisa ngikuti. Tentunya mereka hanya absen, kemudian kamera tidak dihidupkan, kemudian ditinggal, dan seterusnya. Dan ketika kita evaluasi di akhir Zoom itu, saya kira yang mendengarkan itu enggak sampai 10% ya. Maksudnya 10% itu antara dari awal sampai akhir ya. Kebanyakan hanya dihidupkan, absen, kemudian itu sebagian loh ya, bukan Anda ya, sebagian. Itu berdasarkan evaluasi dari saya. Oleh karena itu metode saya ini saya rekam dulu, kemudian nanti saya upload ya. Ini rekaman bisa online juga sebenarnya. Kalau bisa Anda mengikuti online, tapi ini ada rekamannya yang bisa Anda lihat di di YouTube ya, di YouTube. Dan saya sebarkan ada tiga platform itu ya, ada di Google Classroom, kemudian ada di di YouTube ya, kemudian ada di website edubisnis.com ya. Jadi setiap saat Anda ingin membuka materi-materi, Anda bisa lihat di 3 platform itu ya. Jadi materinya bentuknya tutorial dalam bentuk video ya. Kemudian diskusi dan presentasi, ini mungkin ada beberapa materi yang didiskusikan. Mungkin itu nanti, tapi ini nanti situasional ya. Tentunya karena kita hanya beberapa kali pertemuan, mungkin kita tidak melakukan presentasi ya. Tuh, jadi metode perkuliahannya seperti itu.
Kemudian penilaian dan referensi. Kalau referensi secara online banyak sekali ya, silahkan nanti dicari referensi tentang bisnis ya. Nah, tentunya saya membebaskan Anda untuk mencari referensi dimanapun juga, karena materi e-bisnis ini juga sangat berkembang dari dulu sampai sekarang pun tidak ada yang sama. Kalau Anda lihat materi yang tahun lalu tentunya tidak sama dengan apa yang saya sampaikan pada tahun ini, tentunya terus berkembang ya. Dan tugas-tugasnya kalau Anda mencontoh kakak kelasnya tidak akan ketemu ya, karena setiap pertemuan mesti berbeda. Jadi ini nanti ada tugas kuis keaktifan tentunya. Keaktifan nanti saya lihat keaktifannya, kemudian juga absensi. Absensi juga secara online ya, nanti silahkan absen. Nanti kita teknisnya akan saya berikan. Nah, jadi nanti gini ya. Ini nanti ya, tolong diperhatikan ya. Ini nanti saya upload di YouTube ya. Kemudian tugas pertemuannya itu adalah mereview apa yang saya sampaikan di kolom komentar di YouTube ya. Saya ulangi bahwa ini nanti saya upload akan ada di channel YouTube. Kemudian tugas tiap pertemuan nanti ada resume ataupun kesimpulan ya, apa yang saya sampaikan pada pertemuan ya, itu aja. Oke, itu nanti tolong di komentari kalau nggak usah panjang-panjang ya, nggak usah panjang-panjang, jadi intisari saja, 1 paragraf 2 paragraf cukup ya. Jadi tugasnya itu dibuat ringan saja, apa yang Anda terima pada hari ini ya, kemudian Anda tulis di kolom komentar. Jadi di kolom komentar tidak hanya nama sama NIM saja sebagai absen, tapi juga ada review tentang materi yang saya sampaikan hari ini ya. Itu dari nilai tugas ya. Kemudian UTS itu nanti kondisional, mungkin ada mungkin tidak ya. Yang jelas yang ketiga ada UAS. UAS nanti saya rencanakan saya sampaikan pada pertemuan ketiga, tapi bisa UAS itu enggak berupa menjawab pertanyaan di lembar kerja, tapi membuat project ya. Project nanti akan saya sampaikan ke pertemuan 3 tentang UASnya itu apa. Jadi bisa Anda siapkan 3 minggu setelah itu dikumpulkan. Jadi saya lebih suka UASnya itu adalah berupa project ya. Apakah project pemasaran, apakah marketing plan dan seterusnya, nanti kita coba sampaikan di pertemuan yang ketiga. Oke. Jadi absensi dengan tugas itu 30%, itu nanti tolong Anda absensi, keaktifan dan tugas ini ya, itu ada 40%. Nah, itu harus Anda perhatikan. Kalau Anda aktif mereview materi saya kemudian absen, itu otomatis sudah dapat 40% dari komposisi nilainya. Tinggal nanti nambah UAS sudah dapat ya. Oke. Kita lanjutkan. Jadi itu kemudian tugasnya ini ya, tugasnya nanti situasional saja ya. Tergantung nanti kita belajar tentang apa dan apa tugasnya. Kalau menurut yang lalu itu seperti itu. Jadi review sebagai tugas, kemudian juga ada UTS-nya, kadang enggak ya, kemudian juga UAS-nya yang wajib ya. Tuh. Oke, untuk pertemuan pertama, kita akan bahas tentang e-bisnis secara umum. Mengapa kita harus belajar e-bisnis? Itu merupakan dasar ya. Jadi Anda harus punya alasan untuk kuliah e-bisnis itu apa, bukan hanya kuliah masuk untuk mendengarkan kemudian pulang hilang seperti itu ya. Kita harus tahu mengapa kita harus belajar e-bisnis. Jadi kita akan secara tidak langsung atau secara lambat laun kita akan menuju ke sektor digital itu sendiri ya, apapun itu ya.
semua akan didigitalisasi ya. Jadi perkembangan sektor e-bisnis itu sangat pesat. Mulai dari kemudahan bertransaksi ya, yang membuat semakin banyak industri maupun individu menggantungkan kebutuhan pada e-bisnis. Sekarang kalau transaksi itu sudah pakai aplikasi mobile banking ya, itu sudah menjadi kebutuhan ya. Ketika kita transaksi di jalan ada e-money juga, dan itu merupakan kebutuhan sampai saat ini, sehingga itu sudah merupakan digitalisasi di bidang finansial atau fintech ya, finansial teknologi ya. Itu baru di bidang finansial teknologi, belum di bidang pemasaran, di bidang industrinya, di bidang produksinya, kemudian di bidang risetnya, itu nanti semua serba digital. Kemudian juga nilai bisnisnya tinggi, walaupun kita sebagai startup di bidang e-bisnis itu nanti valuasinya akan semakin tinggi ya. Katakanlah saya mempunyai toko online yang sekarang mungkin sepi, kemudian suatu saat traffic atau pengunjung toko saya itu ramai, tentunya akan nilai dari toko saya itu akan naik ya. Jadi saat ini terdapat banyak perusahaan perdagangan maupun keuangan berbasis teknologi informasi dengan nilai valuasi yang luar biasa ya. Beberapa diantaranya misalnya Alibaba, Amazon, JD.com ya, JD.ID sudah collab ya. Jadi banyak sekali yang collab juga, tapi kita harus optimis bahwa digitalisasi di bidang commerce bisnis itu sangat berkembang pesat ya. Di Indonesia terdapat Gojek, Tokopedia, Bukalapak sudah mulai down juga ini ya, ada Shopee ya, dan seterusnya. Kemudian berbagai pilihan prospek karir ya. Anda menguasai salah satu item dari apa yang saya sampaikan. Katakanlah nanti belajar tentang marketing di bidang digital, itu nanti sudah Anda bisa dibutuhkan banyak perusahaan, karena sekarang perusahaan sudah mulai menerapkan, bahkan sudah mulai berlomba-lomba, ini bukan mulai lagi, sudah berlomba-lomba untuk menjangkau customernya melalui digital ya. Dalam bisnis, keuangan, teknologi informasi, bahkan membuka usaha sendiri, Anda pun juga harus memikirkan tentang digitalisasi ya. Kemudian karirnya, mungkin Anda tidak berniat untuk bisnis, tapi juga di karir. Jadi seperti saya katakan tadi bahwa di bidang digital Anda sangat diperlukan oleh banyak perusahaan ya, banyak perusahaan. Jadi saya pun sekarang sudah banyak sekali perusahaan-perusahaan yang meminta saya untuk melatih di bidang digital. Maka saya punya perusahaan namanya Edu Bisnis ya. Itu adalah pelatihan di bidang bisnis yang berbasis digital tentunya, tapi tidak menutup kemungkinan di bidang lain ya. Itu salah satunya adalah melatih tenaga-tenaga yang mahir, yang paham terhadap sistem digital untuk dikirim atau ditempatkan di perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tentang aplikasi, tentang sumber daya yang mumpuni di bidang digital, terutama di digital marketing ya. Jadi banyak sekali, saya bahkan sekarang sudah menangani beberapa klien ya untuk dilatih dilatih karyawannya untuk mahir di bidang digital. Jadi karakter yang diharapkan dalam bisnis itu adalah yang pertama memahami keinginan dan kebutuhan customer. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana segmentasi pasar, perilaku konsumen ya. Karakter-karakter yang harus kita miliki dalam berbisnis itu, ini secara umum ya, karakter-karakter yang harus dimiliki oleh mahasiswa dalam hal bisnis ya secara umum. Memiliki keinginan dan mengetahui ya, memahami keinginan dan kebutuhan customer ya, tentunya seperti itu. Kemudian juga kreatif dan inovatif. Kreatif dalam produksi,
juga inovatif juga dalam produksi, juga dalam pemasarannya ya. Kita jangan terus menggunakan pemasaran-pemasaran yang sudah nggak laku lagi sekarang ya. Misalnya pemasaran door to door itu kan sudah membuang tenaga, membuang sumber daya yang ada. Kita sudah punya sosial media, kita harus kreatif terus. Di bidang konten pun, di bidang copywriting pun kita harus juga berusaha untuk kreatif dan inovatif supaya penyampaian pesan terhadap produk kita dan bisnis kita itu bisa tersampaikan dengan bagus dan menarik ya. Kemudian teliti dan mampu perhatian terhadap detail dari satu bisnis kita ya. Kemudian tentunya yang 4, tidak mudah menyerah. Itu karakter-karakter umum yang dimiliki ketika nanti kita belajar mengenai bisnis secara umum ya. Tentunya kalau kita bicara tentang e-bisnis, kita nanti orientasinya kepada sistem digitalnya ya, seperti itu. Kemudian peluang karirnya seperti apa? Banyak sekali ya peluang karir. Anda punya kalian di bidang riset pasar saja ya, itu sudah luar biasa, banyak diperlukan oleh perusahaan atau pengembang web. Kalau misalnya Anda tidak punya dasar web, ini untuk anak-anak IT ya. Kemudian analis ya, kemudian administrator web, analis bisnis juga. Kalau ini bidang Anda ini analis bisnis ya. Kalau Anda sudah terbiasa dengan analisis tentang bisnis produksi, kemudian juga mulai dari produksi hingga pemasaran, itu nanti Anda akan biasa menjadi seorang analis bisnis. Kemudian tentunya ada digital marketer ya. Digital marketer ini yang banyak diperlukan oleh perusahaan-perusahaan untuk memasarkan produk yang berbasis digital. Kemudian juga manajer pemasaran. Ini peluang-peluang karir yang bisa Anda dengan menguasai satu item dari materi yang saya sampaikan, itu nanti Anda sudah bisa menapaki karir yang sesuai dengan apa yang Anda seorang konten kreator, ya udah itu dikembangkan. Konten kreator itu juga sekarang juga sangat dibutuhkan oleh perusahaan ya, karena itu adalah penyampaian yang sangat informatif ya, sangat mudah dan sangat cepat bisa menjangkau customer. Nah, yang kedua, kita harus mempunyai bisnis model ya. Nah, ini nanti mungkin ini untuk tugas berikutnya ya. Anda perlu memikirkan dulu bisnis modelnya itu seperti apa. Jadi nanti saya akan kasih contoh form tentang bisnis model ya. Bisnis model. Jadi saya harapkan walaupun Anda belum punya bisnis, tolong cari salah satu model bisnis ya yang bisa Anda angkat sebagai praktek ya. Sebagai praktek di e-bisnis ini ya. Jadi misalnya orang tua jualan nasi pecel itu diangkat kemudian dibuat model bisnisnya. Nanti saya kasih form namanya bisnis model kanvas ya. Secara mungkin ini akan dipelajari juga nanti di kewirausahaan, tapi tentunya ini adalah hal yang penting supaya kita tahu bisnis itu semacam apa ya, model atau peta bisnis yang akan kita jalankan itu seperti apa, dan nanti bisa kita gambarkan dalam satu kanvas, satu lembar, itu nanti disebut bisnis model kanvas ya. Jadi bisnis model atau marketing plan-nya sangat penting ya ketika kita akan membuat satu bisnis ya. Marketing plan ini sebagai untuk menyerap ide-ide bisnis ya, dan untuk menjamin bahwa konsep dan goal itu realistis ya. Nanti kita coba mungkin minggu depan kita akan belajar tentang model bisnis ya. Ini saya sampaikan aja dulu untuk di awal-awal kuliah kita ya. Tolong persiapkan minggu depan Anda harus punya model bisnis, bukan bisnis ya. Kalau misalnya Anda punya bisnis itu lebih baik, tapi kalau misalnya Anda belum punya bisnis, tolong cari bisnis yang sesuai dengan kita, yang sesuai dengan Anda,
untuk diangkat menjadi bisnis saya suatu saat. Ketika nanti saya ingin berbisnis, saya ingin bisnis ini loh, seperti itu ya. Misalnya saya itu suka makan ya, saya ingin bisnis kuliner, coba angkat bisnis kuliner nanti dan dicoba dikanvaskan dalam satu bisnis plan atau perencanaan bisnis. Atau orang tua saya itu kayaknya bisnisnya kosmetik misalnya, ya coba membuat bisnis kosmetik, ataukah bisnis itu produksi atau penjualan saja, itu enggak masalah ya. Misalnya reseller kosmetik X Glow misalnya, dan seterusnya. Nah, itu tentang bisnis plan ya. Nah, saya harapkan sudah mulai memikirkan pada hari ini kira-kira yang saya angkat di tugas berikutnya itu adalah bisnis apa. Jadi tugasnya hari ini adalah selain review dari materi saya hari ini, yang kedua adalah memikirkan ide bisnis ya, ide bisnis. Jadi ide bisnis itu apa yang Anda jual dulu, bisa physical product. Physical product itu produk-produk fisik seperti baju, sepatu, kemudian alat-alat rumah tangga dan seterusnya. Bisa juga digital produk, bisa software, service produk ya, e-course, e-book ya, service ya, consulting service, homeschooling, home cleaning ya, dan seterusnya. Kemudian kepada siapa Anda menjualnya, apakah saya bisnisnya B2B atau B2C atau di marketplace dan seterusnya. Nah, dan bagaimana sumber daya dari produk saya itu ya, apakah saya jual secara dropship atau grosiran atau triparty manufacturing, artinya ada pihak ketiga yang memproduksi ya, apakah produk industri rumah tangga ya. Nah, itu produknya seperti apa, itu bagaimana kita membuat bisnis plan pada awal dari start itu ya. Oke, dari ini kita bahas minggu depan untuk bisnis model. Untuk kali ini hanya ini ya, untuk pertemuan-pertemuan awal tentang gambaran umum tentang e-bisnis itu sendiri dan materi e-bisnis yang akan kita sampaikan dalam satu semester ini ya. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan kepada mahasiswa. Terima kasih banyak. Jangan lupa tugas per pertemuan adalah membuat yang pertama adalah absen ya, nanti sekalian ya, misalnya membuat review, kemudian absen ya, dan reviewnya di YouTube ya, di komen di YouTube. Oke, dari saya itu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa minggu depan. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.